Pengamat asal Inggris soroti timnas U22 Indonesia di grup mudah, Vietnam di grup sulit SEA Games 2023. Pengamat sepak bola asal Inggris, Steve Darby mengutarakan soal persaingan fase grup cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Undian cabang sepak bola SEA Games menempatkan timnas Indonesia di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Timor Leste, Myanmar, dan Filipina. Sementara grup B dihuni Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, dan Singapura. Steve Darby menilai Vietnam berada di grup yang sulit dan timnas Indonesia di grup mudah. Akan tetapi ia memprediksi Vietnam dan Thailand bisa lolos ke semifinal. Vietnam masuk dalam grup yang sangat sulit, kata Steve Darby dilansir bolasport.com dari Siam Sport. Sedangkan Indonesia berada pada kelompok yang lebih mudah. Diharapkan Vietnam dan Thailand bisa merebut tiket ke semifinal SEA Games ke-32, ujar mantan pelatih timnas Thailand itu. Pria 68 tahun itu juga menilai bahwa sang tuan rumah Kamboja berpeluang lolos ke semifinal karena di grup mudah. Namun setelah itu ia tidak yakin bahwa Kamboja akan menang di semifinal. Meskipun Kamboja akan memiliki kemampuan untuk mencapai semifinal karena berada di grup yang mudah, tapi saya tidak yakin tim Kamboja akan mengalahkan lawannya di semifinal, ujarnya. SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja mulai 5 hingga tanggal 17 Mei mendatang. Untuk cabang olahraga sepak bola akan dimulai terlebih dulu pada tanggal 29 April tahun 2023. Pertandingan grup A akan digelar di Phnom Penh Olympic Stadium. Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 29 April tahun 2023. Pada laga kedua, tim besutan Indra Syafri akan melawan Myanmar pada tanggal 4 Mei. Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada tanggal 7 Mei. Terakhir, Timnas Indonesia melawan tuan rumah pada tanggal 10 Mei. Sementara pertandingan grup B dimainkan di Visaka Stadium, Phnom Penh, Vietnam memulai pertandingan pada tanggal 30 April melawan Laos. Pada laga kedua mereka, Vietnam menghadapi Singapura pada tanggal 3 Mei. Selanjutnya, Vietnam melawan tim kuat Malaysia pada tanggal 8 Mei dan Thailand pada tanggal 11 Mei. Alasan Indra Syafri usai timnas U22 Indonesia kalah, soroti dua faktor. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri menyoroti fokus dan mental para pemainnya. Skuad Garuda Muda dinilai kurang fokus sehingga menjadi petaka pada menit-menit akhir dan akhirnya mereka menelan kekalahan. Timnas U22 Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba kedua jelang SEA Games 2023. Tim asuhan Indra Syafri ini harus mengakui keunggulan Lebanon 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Bahkan gol timnas U22 Indonesia tercipta melalui gol bunuh diri pemain Lebanon Ali Al-Rida pada menit ke-83. Sementara gol Lebanon tercipta melalui Mohamed Sabah 89, dan Muhammad Nasser 90+6. Tentu saja hasil ini tak memuaskan karena ini lebih buruk dari uji coba sebelumnya melawan Bhayangkara FC dengan skor 1-1, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Timnas U22 Indonesia ini sebenarnya sudah tampil bagus pada pertandingan ini. Beckham Putra dan kawan-kawan tampil menguasai jalannya. Akan tetapi, Timnas U22 Indonesia cukup kesulitan untuk menembus gawang Lebanon yang dijaga oleh Rami Mjali. Indra Syafri pun menyoroti anak asuhnya yang tampil cukup kesulitan menembus gawang Lebanon. Ia menyoroti anak asuhnya yang kurang fokus dan mental pemain. Kalau hasil kita kalah tapi dari manfaat uji coba kami sangat bersyukur bisa beruji coba dengan tim yang bagus, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Saya menilai permainan timnas tak jelek tapi masalah fokus dan mental pemain di menit akhir kurang konsentrasi, ucapnya. Kita banyak membuang momen peluang dan tak berakhir gol. Kita akan evaluasi dan coba main di game kedua. Lebih lanjut, pelatih berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa ia akan melakukan evaluasi seusai menelan kekalahan ini. Apalagi timnas U22 juga bakal kembali menjalani uji coba ketiga melawan tim yang sama. Tim Merah Putih akan menjalani uji coba melawan Lebanon di lokasi yang sama pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023.
Pelatih asal Sumatera Barat itu menyoroti penampilan timnas U22 Indonesia pada babak kedua. Menurutnya anak asuhnya banyak melakukan kesalahan, sehingga harus dilakukan evaluasi agar passing hingga serangan timnas U22 Indonesia pun berbuah hasil. Iya, tentu kami akan evaluasi apa yang disampaikan tadi, terutama pertandingan di babak kedua banyak salah passing dan juga pergantian harus kami lakukan, kata Indra Syafri. Karena kami ingin memastikan seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, kita ingin memastikan pemain-pemain yang ada di TC ini bisa menjadi bagian tim untuk kita bawa 20 orang, ucapnya. Sementara itu, timnas U22 Indonesia juga akan menjalani 2 uji coba lagi. Selain melawan Lebanon pada tanggal 16 April mendatang, tim asuhan Indra Syafri ini juga akan menghadapi jawara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 yakni PSM Makassar pada tanggal 18 April tahun 2023. Sain Patinama akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola naturalisasi Sain Patinama akhirnya secara resmi dapat bermain di timnas Indonesia. FIFA sudah memberikan rekomendasinya terkait itu. Sain diketahui sudah berada di Indonesia sejak tanggal 26 Maret lalu. Ia dipanggil pelatih Sintayong dengan harapan dapat tampil dalam uji coba timnas melawan Burundi pada tanggal 28 Maret. Tapi niatan itu gagal terlaksana. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu diketahui masih bermasalah terkait perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Selain itu, masalah paspor juga belum tuntas sehingga Sain Patinama harus datang ke Indonesia, padahal pemain berusia 24 tahun itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir Januari lalu. Kini, Sain Patinama akhirnya bisa bernapas lega. Baik Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA, maupun KNVB telah menyelesaikan segala hal yang menjadi persyaratan Sain dapat memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Seperti yang sudah disampaikan Ketum PSSI Bapak Erick Thohir, untuk Sain Patinama itu sudah bisa beralih federasi, jadi FIFA juga sudah memberikan rekomendasi untuk itu, kata Arya kepada pewarta pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Jadi kita juga sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh FIFA untuk pemain naturalisasi. Jadi kedepannya Sain Patinama sudah bisa bermain atas nama timnas Indonesia, ujarnya. Adapun syarat-syarat yang dinilai sudah dipenuhi Sain antara lain ia berkewarganegaraan Indonesia secara tetap, yang tidak tergantung pada tempat tinggal di negara itu, BDK, Pasal 5 Ayat 1 RGAS, melalui naturalisasi. Lalu dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan, baik seluruhnya atau sebagian, dalam kompetisi resmi dari kategori apapun atau jenis sepak bola apapun untuk asosiasi lain, Pasal 5 Part 3 RGAS. Kemudian terakhir ialah salah satu, atau kedua, orang tua kandung atau kakek neneknya lahir di Indonesia, Pasal 7 Part 1 Lit A, sampai C, RGAS. Ayah Sain merupakan kelahiran Semarang, Indonesia. Kami juga sudah mendapatkan surat dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, yang menyatakan Sain tak pernah masuk tim A Belanda. Jadi dengan ini urusan naturalisasi Sain sudah selesai dikerjakan. Jadi sudah bisa bermain untuk Indonesia, Arya mempertegas.